Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ashaba annal hasan inna rabbana laghafurun syakur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang longgar sehingga dapat menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi pembelajaran. Salawat dan salam tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Perkenalkan, nama saya Fitriani, nomor induk mahasiswa 80 131 9035. Jurusan Pendidikan dan Keguruan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam Islam. Adapun sub pembahasan pada kesempatan ini, yang pertama, pentingnya ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan. Yang kedua, konsep ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. Yang ketiga, syarat-syarat ilmu. Yang keempat, sumber ilmu pengetahuan. Yang kelima, integrasi iman, ilmu, dan amal. Yang keenam, konsep pengembangan teknologi. Yang ketujuh, arah pengembangan teknologi. Yang kedelapan, ilmu dan teknologi. Yang kesembilan, keutamaan orang beriman dan beramal. Yang kesepuluh, tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan umat muslim. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ditentukan oleh kemampuannya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hanya orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Fatir ayat 28 dan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran yang objektif. Sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji kembali kebenarannya secara ilmiah. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang budaya, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya, teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Dalam situasi tertentu, teknologi tidak netral karena memiliki potensi untuk merusak dan potensi kekuasaan. Disinilah letak perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Syarat-syarat ilmu. Dari sudut pandang filsafat, ilmu lebih khusus dibandingkan dengan pengetahuan. Pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, ontologi.
Ontologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki objek studi yang jelas. Objek studi sebuah ilmu ada dua, objek material dan objek formal. Sedangkan yang kedua, epistemologi. Epistemologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. Ada 3 metode kerja suatu bidang studi, yaitu metode dedukasi, metode induksi, dan metode eduksi. Selanjutnya yang ketiga, aksiologi. Aksiologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatannya. Bidang studi tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoritis, hukum-hukum, generalisasi, kecenderungan umum, konsep-konsep, dan kesimpulan-kesimpulan logis, sistematis, dan koheren. Jadi, ilmu pengetahuan adalah himpunan rasionalisme kolektif insani. Dalam pemikiran sekuler, sains mempunyai 3 karakteristik, yaitu objektif, netral, dan bebas nilai. Sedangkan pemikiran Islam, sains tidak boleh bebas dari nilai-nilai baik itu nilai lokal maupun nilai universal. Sumber ilmu pengetahuan. Dalam pemikiran Islam ada 2 sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Keduanya ini tidak boleh dipertentangkan. Manusia diberi kebebasan mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Atas dasar hal tersebut, ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi. Tingkat kebenarannya itu bersifat mutlak, karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang bersifat perolehan, tingkat kebenarannya itu bersifat nisbi atau relatif, karena bersumber dari akal pikiran manusia. Adapun yang dimaksud dengan akal di sini adalah pertimbangan antara intelek atau budi dan intuisi atau hati manusia, antara pikiran dan emosi manusia. Yang kedua, wahyu. Wahyu adalah tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba ciptaannya dalam menjalankan fungsi kehidupan di alam semesta ini. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi memiliki hubungan yang harmonis, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal solih. Islam merupakan ajaran yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan ajaran agamanya. Konsep pengembangan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan potensi berupa akal dan pengertian diajarkan untuk memahami elemen-elemen alam, lalu menyelidiki dan menggunakan benda-benda yang terpendam dalam bumi dan langit demi memenuhi kebutuhannya. Nama-nama benda telah memberikan indikasi tata nama lewat manusia yang dapat dilihat dan dimengerti oleh alam, serta karakteristiknya dari benda-benda atau segala sesuatu. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 dan Al-Ra'd ayat 2. Arah pengembangan teknologi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu hendaklah dengan niat. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim.
Niat adalah kehendak atau sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya ilmu dan teknologi. Adanya potensi dalam diri manusia dan tersedianya lahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ketidakmampuan alam raya mengembangkan terhadap perintah dan hukum-hukum alam. Hal tersebut mengantarkan manusia berpotensi untuk memanfaatkan alam yang telah ditundukkan Tuhan. Keberhasilan memanfaatkan alam merupakan buah teknologi. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, 191 dan ayat 195. Kemudian, keutamaan orang beriman dan beramal. Perbuatan baik seseorang tidak akan bernilai amal solih apabila perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai iman dan ilmu yang benar. Sama halnya pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya. Selanjutnya yang terakhir, tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Sebenarnya ada dua fungsi utama manusia di dunia ini. Yang pertama yaitu sebagai abdun atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai khalifah di bumi. Esensi dari abdun adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Sedangkan esensi khalifah adalah tanggung jawab kepada diri sendiri dan alam lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Akhir qouli hadza. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.